Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan ceria ya pastinya ya. Kembali lagi bersama saya, Nia, sebagai salah satu mentor dari sekolahkepribadian.com. Baik, di sekolahkepribadian.com ini ada beberapa materi terkait bidang industri, parenting, dan juga untuk rekan-rekan yang masih remaja gitu ya. Sehingga materi-materi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan terkait tema Good Communication, Good Action. Nah, di segmen yang ketiga ini kita akan mempelajari nih bagaimana ya berkomunikasi di dunia virtual gitu ya. Nah, tentunya di zaman sekarang ya teman-teman ya, semua itu serba digital ya, menggunakan keahlian teknologi. Nah, misalkan dalam keseharian komunikasi, kita kan sering ya menggunakan media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Line, dan sebagainya gitu ya, dimana itu menjadi salah satu media untuk berkomunikasi. Dalam transformasi teknologi tersebut memungkinkan kita sebagai manusia ya untuk lebih terkoneksi tanpa batas secara geografis gitu ya, untuk mengubah cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Salah satunya yaitu melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Terkait komunikasi virtual, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Jadi dalam komunikasi virtual tersebut kita bisa melakukan pertukaran informasi ya melalui media digital. Misalkan seperti email, pesan instan, atau mungkin video, gambar, tanpa memerlukan kehadiran fisik. Bahkan sekarang bisa langsung video call gitu ya, melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan aplikasi yang lainnya mungkin masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, hal ini memungkinkan interaksi orang itu lebih efisien. Nah, jadi di sini kita perlu tahu mengapa komunikasi virtual menjadi sangat relevan dan esensial dalam kehidupan saat ini. Dalam hal ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maksudnya seperti apa sih teman-teman? Nah, dari komunikasi virtual ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien kan? Nah, tentunya juga akan mengurangi kebutuhan terkait pertemuan fisik yang memakan waktu lama, memakan tenaga banyak, atau mengeluarkan juga uang kita ya teman-teman untuk misalkan naik transportasi umum gitu. Nah, hal ini tentunya akan membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehari-hari. Nah, ini mungkin bisa kita kenal sebagai work from home seperti itu, atau class from home biasanya ya teman-teman ya, secara online atau daring. Nah, selain itu hal ini juga memungkinkan untuk lebih fokus juga terhadap tugas-tugas yang lebih penting sesuai skala prioritasnya. Yang selanjutnya terkait fleksibilitas waktu dan ruang. Nah, dengan komunikasi virtual, orang itu dapat berinteraksi kapan aja ya teman-teman ya. Sekarang kan kalau ketemu nggak harus secara langsung ya, kita bisa teleponan rame-rame gitu ya, video call rame-rame gitu, dari mana aja gitu ya. Atau mungkin kadang kita juga ketemu dengan saudara yang jauh, atau mungkin di lingkungan kerja ya, kalau perusahaan teman-teman, perusahaan yang besar, kita bisa bertemu dengan klien yang ada di luar kota, atau mungkin luar pulau, bahkan luar negeri gitu ya, dengan sangat mudah gitu. Dan itu menjadi kekuatan dan juga memungkinkan kita untuk fleksibilitas dalam jadwal dan lokasi kerja kita. Nah, hal ini juga akan membantu kita dalam memecahkan hambatan waktu ya, terutama, dan juga memfasilitasi kolaborasi lintas zona waktu ya. Mungkin kita akan langsung bertemu dalam satu tempat atau satu wadah secara bersama-sama di lokasi yang berbeda dan zona waktu yang berbeda. Yang ketiga, kita itu juga bisa menghemat biaya. Ini penting sekali ya teman-teman ya, karena dengan komunikasi virtual kita bisa mengurangi ketergantungan pada pertemuan fisik. Karena dengan pertemuan fisik ini kita akan menghemat biaya perjalanan dan akomodasi. Tentunya hal ini akan memberikan dampak positif terhadap anggaran untuk perusahaan teman-teman atau mungkin organisasi teman-teman seperti itu. Jadi misalkan seperti meeting atau pertemuan yang tidak mengharuskan untuk bertemu secara langsung, pembahasan yang bisa dibahas secara online, kita lakukan secara online.
karena hal itu juga terbukti mengurangi pengeluaran perusahaan seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, terkait peningkatan kolaborasi dan keterlibatan. Alat kolaborasi virtual itu mempermudah tim kerja kita ya, atau anggota kita. Keterlibatan dengan interaksi yang lebih mudah itu akan meningkatkan kerjasama tim dan ide-ide kreatif. Oke, yang kelima, terkait akses mudah ke informasi. Dari komunikasi virtual ini akan memungkinkan akses bisa berjalan dengan cepat dan mudah seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin terkait dokumen sekarang bisa langsung dikirimkan ya, tidak melalui pos, pengiriman pos dan pengiriman yang lain gitu ya. Mungkin juga presentasi sekarang lebih cepat, ada aplikasi pembantu untuk membuat PowerPoint, jadi tidak usah manual dalam pembuatan PowerPoint. Dan dalam komunikasi virtual ini kita bisa melakukan presentasi juga nih. Misalkan dalam Zoom, dalam Google Meet, kita bisa presentasi di situ. Tidak harus bertemu ke kantor klien gitu ya untuk presentasi. Nah, selain itu, untuk data yang kita miliki itu juga bisa di-share-kan secara online. Nah, hal ini mendukung kolaborasi tim tanpa harus bertatap muka secara langsung. Oke, mungkin itu tadi terkait mengapa sih komunikasi virtual itu penting. Nah, selanjutnya kita akan bahas tips-tips apa saja yang membantu kita supaya komunikasi kita itu bisa efektif walaupun melalui komunikasi virtual. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan ya? Saya bagikan untuk tips-tipsnya. Yang pertama, silahkan mengurangi asumsi teman-teman. Nah, biasanya ini yang sering terjadi sehingga menimbulkan miskomunikasi. Karena hanya chat ya, tidak ada nada, tidak ada intonasinya. Jadi persepsi kita, asumsi kita itu sangat liar seperti itu ya teman-teman ya. Bisa menyimpulkan A, menyimpulkan B, dan sebagainya. Nah, terkadang kita membuat asumsi dari apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Hanya sekedar dari teks saja. Mungkin kita juga berasumsi bahwa orang tersebut sedang marah. Padahal belum tentu orang yang memberi pesan ke kita itu marah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setiap orang yang memiliki style membalas pesan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin singkat ya, masih zaman nggak ya yang mengirim pesan itu cuman Y gitu ya, atau ingin memberi tugas diawali dengan P seperti itu ya. Nah, itu bisa diperhatikan lagi teman-teman untuk gaya chattingannya supaya tidak muncul asumsi yang akan mengganggu kinerja anggota tim kita ataupun atasan kita maupun bawahan kita juga. Nah, sebaiknya kita harus mengenali pola komunikasi rekan kerja kita, atasan kita maupun bawahan kita juga seperti itu. Tips selanjutnya, silahkan teman-teman menyebutkan nama saat chatting dengan rekan kerja ataupun orang lain, seperti itu. Dengan kita menyebutkan nama saat chattingan kepada seseorang, hal tersebut mungkin akan menjadi hal penting ya teman-teman ya, dalam kita sebagai penghargaan kepada orang tersebut, seperti itu. Nah, karena hal tersebut merupakan etika juga dalam berkomunikasi. Jadi bukan hanya sebatas, iya kamu, ini ya, tolong bantu ini. Oh iya, kamu gitu. Jadi kalau menggunakan nama sepertinya akan lebih sopan dan lebih dihargai ya. Oke, nah itu tadi terkait tips dalam melakukan komunikasi virtual secara efektif, dan juga tadi ada beberapa tips untuk melakukan chatting ya teman-teman ya, baik melalui medsos maupun juga media komunikasi lainnya seperti itu. Bisa mengurangi asumsi dan juga menyebutkan nama supaya orang tersebut merasa lebih dihargai, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya terkait pembelajaran kita di segmen yang ketiga ini terkait komunikasi virtual. Semoga teman-teman juga bisa mempelajari ini karena ini sangat erat dengan kita, sangat dekat dengan kita ya terkait komunikasi virtual ini, dan ini bisa diterapkan dimanapun ya, kapanpun teman-teman berada. Yuk, mungkin bisa dipraktekkan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi di pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video di segmen berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sakti.